Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Amin. Amin. Introitus pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Mari kita nyanyikan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat dipersilakan duduk. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharulilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Allah minggu ini terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan, oh Tuhan pimpinlah. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita jalannya, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita jalannya, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, dan kami mengajak anak-anak sekolah minggu untuk ke depan dan kita berdoa. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam masa tumbuh kembang mereka, berkati ibadah mereka Tuhan, sehingga mereka makin mengenal pribadi-Mu. Mereka makin mengenal Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Berkati juga guru-guru yang akan mendampingi mereka, mengajar mereka Tuhan, sertai Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Pagi ini pelayan firman kita akan dilayani oleh Pendeta Mesak Lekahena. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita memuji dari pujian arti kehadiran-Mu. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rasakan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang indah ini. Pemeliharaan-Mu kami rasakan di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sempurna sampai hari ini. Jika kami ada, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh datang dan diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, yaitu umat-umat-Mu, pilihan-Mu Tuhan, domba-domba kesayangan-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Untuk kami boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan menikmati hari ini Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Maka biarlah Engkau yang mengambil alih setiap hati kami, pikiran kami. Roh Kudus Kau yang beracara, bahkan seluruh tempat ini dan seluruh perlengkapan yang digunakan, Engkau yang menguasainya dan kerajaan sorga yang berkuasa. Dan biarlah isi hati-Mu saja yang disampaikan sepanjang perenungan hari ini, dan boleh menjadi kekuatan, kemerdekaan, kelegaan bagi setiap pribadi kami. Dan siapapun yang bersama-sama di kesempatan yang indah ini, Tuhan berkati. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan apapun masalah yang dihadapi, Tuhan Yesus berikan jalan keluar bagi setiap pribadi kami. Terima kasih untuk seluruh umat-Mu di GKOI Jemaat Persekutuan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati kehidupan kami, dan kami buka pikiran kami, buka hati kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12. Saya mengajak kita semua untuk boleh membaca berbalas-balasan. Saya akan baca ayat yang ganjil. Saya minta saudara boleh baca ayat yang genap. Nanti ayat yang terakhir di ayat 12 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan,
Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan, apa kabar saudaraku? Luar biasa, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu hari ini, saya melihat wajah-wajah yang tetap bersemangat, walaupun harus ditutup masker. Saya minta maaf, saya sendiri buka masker boleh ya, supaya suaranya di online juga bisa terdengar secara jelas. Puji Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang sempurna buat kita di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu. Dan hari ini kita bersyukur kita mendapatkan sebuah tema, yaitu jangan menolak orang yang diterima oleh Allah. Boleh bersama saya katakan, jangan menolak orang yang diterima oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan ini adalah ajakan yang luar biasa, karena hari-hari semakin jahat. Dan banyak orang mulai kehilangan kepercayaan dengan sesama mungkin, dan menaruh curiga kepada sesama, bahkan mungkin kepada keluarganya sendiri, kepada saudaranya sendiri. Dan kita nggak berasa di tahun ini kita sudah masuk di bulan November, minggu ke-2, dan dikit lagi kita masuk di bulan Desember. Awal tahun kita mungkin berpikir gimana ya tahun ini bisa kita lewati nggak ya? Tiba-tiba kita sudah ada di sini sekarang. Dan kita percaya Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Saya berdoa Natal ini saudara semua dapat hadiah Natal yang melimpah. Apa yang lagi saudara harapkan, bayangkan, pikirkan, imani, apapun itu, saya berdoa saudara akan menerima itu sempurna dan segera. Amin. Saya boleh doakan? Amin ya. Dan biarlah saudara berbahagia, dan tahun 2023 orang-orang mulai berkata bahwa akan gelap. Saya mendengar perkataan itu, saya langsung puji Tuhan. Kenapa? Karena saya adalah terang dunia.
Di dalam Matius dikatakan kamu adalah terang. Saudara tidak disuruh jadi terang, tapi dikatakan kamu statusnya adalah terang. Tidak dikatakan kamu harus menjadi terang, tidak. Dikatakan kamu adalah, status saudara adalah terang. Jadi kalau terang percayalah, kegelapan gak bisa menguasai saudara. Justru di dalam kegelapan itu saatnya saudara bersinar dengan terang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan itulah panggilan kita sesungguhnya. Itu sebabnya ketika mendengar akan gelap, oke, thank you Tuhan. Ini saatnya Tuhan, melalui kehidupanku orang akan melihat kasih-Mu yang luar biasa. Karena ngomongin terang itu adalah berbicara tentang melihat. Karena di dalam kegelapan orang tidak bisa melihat. Melalui kehidupan saudara, orang akan melihat kasih Kristus yang sesungguhnya. Melalui kehidupan kita orang percaya, justru Tuhan mau kita mempertontonkan kasih yang sesungguhnya. Yang kita akan bahas hari ini untuk memahami kenapa Tuhan katakan jangan menolak orang yang diterima oleh Allah. Bahkan dikatakan kamu adalah garam. Bukan disuruh jadi garam, kamu adalah garam. Saudara dan saya adalah garam. Garam berhubungan dengan rasa. Orang gak bisa merasakan kasih Bapa, dunia gak bisa merasakan kasih Bapa. Kasih Bapa seperti apa sih? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu kasih Bapa. Dunia gak bisa, itu aneh. Tapi melalui saudara, ketika disakiti, ketika ditipu, saudara bisa mengampuni, itulah kasih Bapa. Dan orang yang menipu bisa merasakan kasih Bapa dan akhirnya dia diubahkan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Orang harus merasakan kasih Bapa melalui saudara, orang harus melihat kasih Bapa melalui kehidupan kita. Sampai di sini boleh bilang amin. Boleh tengok kiri kanannya bilang kamu adalah terang, kamu adalah garam. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersemangat, terima kasih untuk Ibu Pendeta Riana sudah boleh mengundang saya. Saya bersuka cita selalu ketemu siapapun, termasuk ketemu saudara. Rindu selalu membagikan kabar baik karena Tuhan gak punya kabar buruk buat kita. Dan kabar baik selalu akan memberikan kita semangat sukacita. Dan biarlah hari ini saudara boleh memahami. Kenapa ayat ini kita baca? Karena di dalam konteks ayat Roma 14 yang kita baca tadi, ini berbicara tentang kehidupan orang-orang percaya yang ada di Roma pada masa itu. Dan di dalam pertumbuhan mereka mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang memberitakan Injil tentang pengampunan dan penebusan dan pertobatan. Dan Paulus mengajarkan supaya setiap orang-orang yang sudah menerima berita ini, mereka hidup di dalam kemerdekaan. Artinya tidak takut dengan situasi atau keadaan apapun, termasuk berbicara tentang makanan, berbicara tentang hari-hari. Kenapa? Karena di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman dulu, bahkan kehidupan orang-orang di orang-orang percaya di masa Romawi dulu, itu ada yang masih, hari ini adalah hari yang lebih penting daripada hari yang lain. Atau makanan ini nggak boleh disentuh, hanya boleh makan ini saja. Kenapa? Karena ini adalah kecemaran. Tetapi sebenarnya di dalam Kristus, engkau dan aku sudah dimerdekakan. Haleluya. Semua hari di hadapan Tuhan adalah baik. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah, menjadikan segala sesuatunya baik. Bahkan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 31, dia melihat segala yang telah dijadikannya sungguh amat baik. Jadi di hadapan Tuhan tidak pernah dia memikirkan tentang kecelakaan. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah merancangkan manusia terpisah dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau dengan segala cara untuk menerima mereka kembali. Seperti tema kita hari ini, Allah menerima orang-orang yang dia kasihi. Dan dengan ketika Hawa makan, saya belakangan ini sering menyampaikan ini. Kenapa? Karena rancangan Tuhan sejak awal dia berkata bahwa akan ada keturunan yang akan menginjak kepala ular. Dan keturunan ini berbicara tentang satu pribadi, he bukan they, he.
Satu keturunan akan menginjak kepala ular. Itu sebabnya seluruh perjalanan Alkitab ini berbicara tentang sejarah, history, satu pribadi yang memang telah ditetapkan sejak awal untuk menginjak kepala ular, dan sampai hari ini kita membicarakan tentang dia. Siapa? Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan bahwa semua musuh-musuh diletakkan di bawah kakimu, di bawah kaki Yesus. Kenapa? Karena berbicara tentang menginjak kepala ular. Kepala ular berbicara tentang kehendak si jahat, karena di dalam kepala itu ada kehendak, di dalam kepala ada perkataan dustanya si ular. Artinya Tuhan mau kasih tahu bahwa semua kehendak jahat atas hidupmu, semua dusta si jahat atas hidupmu sudah tidak berlaku lagi. Dunia tidak bisa mendustai kita. Si jahat rancangannya tidak akan pernah berhasil dalam hidupmu dan hidupku. Boleh bilang amin? Amin. Dan itu yang Tuhan lakukan dengan menyediakan keturunan. Itu sebabnya ketika iblis mendengar tentang rancangan keturunan itu, dia kacaukan dari awal. Kain bunuh Habel. Ada kawin campur antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Itu benar-benar dikacaukan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi keturunan yang dimaksud. Tetapi karena kasih Bapa yang begitu besar, dia memang terus berencana agar manusia dikumpulkan kembali dan diterima tanpa syarat. Haleluya. Dan persyaratannya digenapi oleh Yesus. Itu sebabnya kalau saudara pernah baca gambaran-gambaran tentang Yesus, kiasan-kiasan tentang Yesus, ada cerita tentang Yakub. Yakub adalah seorang yang sangat mencintai Rahel. Amin. Dan kemudian waktu dia minta sama papanya, yang dikasih siapa? Lea. Dia memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Rahel, tetapi yang dikasih justru Lea. Dia ditipu, tetapi itu tidak mengurangi rasa cintanya. Bahkan persyaratan yang harus dipenuhi berikutnya pun dia penuhi untuk mendapatkan yang dia kasih. Dia nggak mau terpisah dengan Rahel. Rahel adalah gambaran saudara dan saya yang sempurna sekarang ini. Saudara dan saya lebih sempurna daripada Rahel. Dan Yakub kiasan tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus untuk mendapatkan kita, dia memenuhi semua persyaratan hukum Taurat. Dengan mati di atas kayu salib untuk menerima kita, karena dia sangat mencintai kita. Amin. Puji Tuhan. Supaya hari ini kita mengerti kenapa Paulus sangat menekankan tentang saling kasih di dalam hubungan orang-orang percaya di Roma pada waktu itu. Dan sebenarnya makanan dan tentang penentuan hari itu adalah hal yang sepele. Sebenarnya hal yang gak perlu diperdebatkan. Tetapi ada yang merasa, oh kita udah gak perlu lagi untuk menetapkan hari-hari karena semua hari-hari baik, dan akhirnya menganggap orang yang masih menentukan hari-hari itu dan dianggap iman mereka lemah dan menghakimi. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang merasa, oh ini hari-hari ini harus tetap kita pelihara, hari-hari yang tertentu yang lebih baik daripada hari yang lain, dan menganggap orang yang menyamakan semua hari adalah hari yang baik adalah salah dan mulai menghakimi. Dan ketika kita mulai menghakimi, tahukah saudara, kita mulai berasa menjadi Tuhan. Saya di dalam perjalanan saya hari-hari ini, saya sering ada di sebuah platform media sosial untuk bikin sebuah podcast dengan teman-teman dan ngomongin tentang Kristus. Karena di dalam sana ada perdebatan-perdebatan yang luar biasa tentang Yesus nggak jelas kehidupannya di usia 6 sampai 12 sampai dengan 30 tahun kemana. Dan kita mulai menjawab dengan pemahaman dan secara budaya, dan kemudian kita bersyukur banyak orang-orang yang diberkati.
Tetapi di dalam pemahaman itu banyak orang saling bertengkar, oh nggak begini, oh nggak begitu. Ada yang menganggap ini salah, ini benar. Tetapi itu adalah sebuah pertumbuhan. Itu sebabnya kenapa Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, terimalah semua orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan. Di dalam Roma 14 ayat 1, tanpa mempercakapkan. Terimalah. Kita boleh merasa diri kita oke, saya ngerti. Tetapi ada orang-orang yang perlu dituntun. Itu sebabnya dikatakan tanpa mempercakapkan itu bukan hanya, kalau bahasa Indonesia kan seolah-olah ya udah terima aja, udah nggak usah dibahas gitu. Tapi kata tidak mempercakapkan di dalam terjemahannya memiliki arti terimalah, sambutlah dengan tangan yang terbuka, dengan senyum yang tulus, terima mereka. Kenapa? Didik mereka, ajar mereka, sampai mereka sama-sama memahami. Karena itu adalah sebuah pertumbuhan. Makanya Tuhan menggambarkan tentang penerimaan itu, tentang anak yang hilang. Ada anak yang hilang, anak bungsu, dia jual semua miliknya, dan kemudian dia foya-foya, dia dapat warisan, padahal warisannya harusnya nggak bisa diterima kalau orang tuanya belum mati. Dia terima, dia foya-foya, artinya secara aturan orang yang dapat warisan tanah, dia jual sebagian aja tanah miliknya atau warisan miliknya, dia jual sebagian aja, itu di dalam keluarganya dia akan dianggap bukan bagian dari keluarga. Kenapa? Karena dia telah menjual warisan yang harusnya diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Itu adalah sebuah aturan. Dan kalau dilakukan seperti itu, apalagi anak ini bukan sebagian yang dijual, dia jual semua miliknya, harusnya dia nggak boleh diterima. Keluarganya boleh bilang, makanya anak sulung kenapa kesel banget? Karena dia ngerti, kalau kamu udah jual, kamu nggak punya hak lagi untuk datang. Kamu putus dari yang namanya hubungan keluarga. Itu sebabnya ada budaya namanya kezaza. Kezaza itu adalah para tua-tua yang mengerti tentang hal ini. Mereka akan berdiri di pintu gerbang, bawa kayak kendi yang diisi air dan diisi buah-buahan. Karena putusnya hubungan Tuhan dengan manusia adalah ketika manusia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka ketika hal itu terjadi, kendi itu akan dipecahkan di depan orang yang telah melanggar aturan dan dianggap hubungan retak. Putus, tidak boleh lagi diterima. Dan mereka lebih memegang aturan daripada kasih. Halo? Tetapi dalam gambaran itu Tuhan kasih tahu ada seorang bapak yang sangat kaya artinya dipandang di dalam lingkungan itu, yang juga ngerti tentang aturan. Dan bapak itu dikatakan dia punya banyak orang upahan dan mereka makannya berkelimpahan. Bayangin, orang upahan makannya nggak dijatah tapi berkelimpahan, orangnya banyak, berarti dia sangat kaya. Dan apa yang dia lakukan ketika anaknya datang kembali, dia nggak tanya, mana warisan kamu? Dia nggak tanya, mana yang aku berikan? Yang dia lakukan ketika anaknya masih jauh, dia berlari mendapatkan anak itu. Dia peluk, dia cium, dia rangkul. Padahal kalau dengar ceritanya, baru dari kandang babi. Dan kandang babi itu gambaran kecemaran, kenapa? Karena Israel tidak pernah beternak babi. Karena bagi mereka itu haram. Haleluya. Dan harusnya dia ditolak karena dia sudah terlalu cemar. Tapi bapak itu menerima anak itu apa adanya. Kenapa? Karena status anak gak bisa berubah. Bahkan bapak itu harus berlari dengan mengangkat jubahnya. Itu mempermalukan dirinya sendiri. Karena seorang yang terpandang harusnya nggak boleh terlihat lututnya. Tapi yang namanya zaman dulu kan nggak pakai celana panjang, nggak pakai celana jeans, nggak pakai celana training. Mereka pakai daster panjang sampai menutupi mata kaki.
Bayangin, dia mempermalukan dirinya untuk menerima anak itu. Kenapa saya memberikan gambaran-gambaran yang Tuhan kasih? Supaya hari ini kita mengerti kenapa Tuhan mau saudara dan saya menerima orang-orang yang diterima oleh Allah. Karena cara Tuhan menerima itu luar biasa. Kita sekarang di dalam pertumbuhan kekristenan, pertumbuhan gereja-gereja, muncul gereja-gereja baru. Banyak pengajaran-pengajaran yang baru. Dan mulai berkata bahwa pengajaran saya lebih benar, pengajaran ini enggak benar. Tapi Tuhan mau mengembalikan kita kepada panggilan yang sesungguhnya. Yang namanya pertumbuhan itu ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, dan itu nggak sama pemikirannya. Kita nggak bisa bilang, oh kamu yang SD salah, yang ngomong anak SMA. Kenapa? Karena dia udah dapat pemahamannya lebih dulu, yang SD belum. Bagaimana mungkin kita bisa menghakimi? Yang ada kita tungguin dia, kita ajarin dia, sampai di usia dia SMA, dia bisa mengerti yang dulu dia pernah pikirkan. Tetapi pertumbuhan yang SMA udah lebih tinggi lagi, sudah kuliah. Dan tetap nggak bisa menghakimi. Kenapa? Karena ada perbedaan level, ada perbedaan pertumbuhan. Amin. Tapi walaupun berbeda-beda, semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya diterima. Bukan hanya tentang gereja saja, kadang-kadang suami istri juga begitu. Ada yang satu Pak Pendeta bilang begini, oh tapi nggak begitu. Waduh, bisa jadi ribut itu di dalam rumah. Cuma hanya gara-gara perbedaan pemahaman. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan di dalam hubungan selalu dikatakan menjadi satu. Satu apa? Bukan hanya satu daging, satu pikiran, satu pemahaman. Supaya bisa berjalan bersama. Di dalam pelayanan harus sehati sepikir. Supaya apa? Supaya bisa jalan sampai tujuan yang sama. Haleluya. Kalau ada di dalam perjalanan ada yang belum bisa mendayung yang benar, harus dilatih. Supaya apa? Supaya gerakannya bisa sama dan akhirnya bisa sampai di pada tujuan. Dan harus sabar terhadap orang-orang seperti itu. Dan saya percaya kita semua yang ada di GKUI Jemaat Persekutuan, kita adalah orang-orang yang sudah lebih dewasa. Amin. Boleh dengan senyum, boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau hari ini kita mau mengerti agar kita bisa menerima siapapun dengan tangan yang terbuka. Lebih-lebih rekan-rekan sekerja, sesama jemaat Tuhan, saling mengasihi. Agar tidak ada lagi di dalam kita saling menghakimi. Hari-hari ini udah semakin hari semakin jahat. Udahlah, berhenti dengan yang namanya kita saling menghakimi, saling mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya Paulus benar-benar menekankan ini hanya perkara sepele, hanya beda pemahaman aja. Tidak membawa kepada maut, itu sampai heboh banget gitu. Sampai ribut gara-gara itu, sampai menghakimi satu dengan yang lainnya. Tetapi hari ini saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk bisa memandang bagaimana Tuhan menerima setiap orang dengan perbedaan latar belakang, dengan perbedaan suku, dengan perbedaan pemahaman. Tuhan terima semuanya, yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa, yang ada di Papua, yang ada di luar negeri. Tuhan terima semuanya. Haleluya. Dan kita diajar mulai dari lingkungan di mana kita berada. Di tempat ini, di GKUI Jemaat Persekutuan, mulailah kita saling menerima. Bersama saya katakan, aku mau menerima saudaraku. Haleluya. Amin. Boleh tengok kiri kanannya, katakan, aku mau menerima kamu apa adanya. Haleluya. Suami istri apalagi tuh, perlu tuh, penting. Aku mau menerima kamu apa adanya. Kata istrinya, ada apa? Ada apanya? Haleluya, puji Tuhan. Enggak gitu saudara, apa adanya.
Sama seperti Tuhan tidak menghakimi. Makanya ketika di dalam perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu itu ketika dia datang, dia berkata kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Aku gak layak lagi disebut anak Bapa." Dan dia harus berkata sebenarnya satu lagi, "Jadikan aku salah seorang upahan di rumah Bapa." Tapi bapaknya, dia gak gubris perkataan itu. Dia langsung nengok ke hamba-hambanya. Siapin jubah, pakaikan. Siapin cincin, pakaikan. Siapin kasut, pakaikan. Nggak ditanya. Dan nggak dipercakapkan juga masalah itu. Bapaknya nggak bilang, "Makanya kan udah saya bilang." Ngeyel sih. Coba kalau dulu denger-dengeran. Nggak ada tuh, bapaknya nggak ngomong sama sekali. Dia terima anaknya apa adanya. Tapi yang sulung yang ngerti tentang aturan ini dia kesel banget. Dia udah foya-foya. Kok bisa-bisanya bapak terima dia dan bikin pesta pula. Haleluya. Bapak mau memberitahukan, Bapak di sorga mau kasih tahu dia sangat mengasihi kita. Bahkan yang sulung pun dikasihi. Walaupun yang sulung sebenarnya melanggar aturan. Kenapa melanggar aturan? Karena yang sulung dia nggak mau ikut pesta. Padahal kalau orang yang terpandang, seorang ayah yang sangat kaya di masa itu, dia bikin pesta, itu anak-anak wajib ada di dalam dan nggak boleh ada di luar. Dia harus ikut bersuka cita seperti bapaknya bersuka cita. Tetapi apa yang terjadi karena anaknya nggak mau masuk, bapaknya yang keluar. Kalau bapaknya keluar, pembuat acara keluar, pesta berhenti sejenak. Dia rela tinggalin itu sebentar agar anaknya bisa bersuka cita juga bersama dengan dia di dalam rumah. Menerima yang bungsu seperti bapaknya menerima. Haleluya. Saya enggak menghakimi, oh saudara ada yang sulung ada yang bungsu, enggak. Saya mau kita semua memahami, kita ini anak bungsu semua. Amin. Artinya kita disayang banget. Saudara dan saya disayang banget. Udah gak usah iri lah kalau kita disayang. Kita cukup menerima kasih sayang Bapa dan bagikan kasih sayang itu kepada sesama kita. Kenapa begitu pentingnya Tuhan mau memberikan nasihat ini kepada kita? Kenapa Tuhan mengajak supaya kita jangan menolak orang yang diterima oleh Dia, oleh Allah? Karena ada beberapa hal yang akan kita bahas dan semoga waktu saya masih diberi kesempatan, artinya masih bisa menyelesaikan. Kenapa Tuhan mau kita menerima orang-orang yang Dia kasihi seperti Dia menerima? Yang pertama kita akan lihat di ayatnya yang keempat dalam Roma 14 ayat yang keempat. Dikatakan begini, "Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri." Ayat ke-8, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan." Kenapa dikatakan, kenapa Tuhan mau saudara menerima semua orang seperti Dia menerima? Karena semua orang yang percaya itu adalah milik Tuhan. Ini yang pertama. Makanya dikatakan, siapa yang berhak menghakimi hamba orang lain? Kalau saudara menghakimi orang, itu sama dengan, bukan saudara, di luar sana. Saudara bukan orang yang menghakimi, amin. Puji Tuhan, saya salah berkata-kata. Di luar sana kalau ada orang yang menghakimi orang lain, dia menganggap bahwa orang itu adalah bawahannya dia, miliknya dia. Sehingga seolah-olah dia berkuasa atas orang itu. Bisa menyatakan dia benar atau salah. No. Setiap pribadi orang percaya bukan milik orang lain, dia milik Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi atau tidak. Halo? Itu sebabnya ketika dia ketemu dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina, satu kota para tua-tua berkata, hukum dia secara aturan Musa.
Artinya apa? Dirajam. Tuhan cuma bilang begini, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar duluan. Dan tidak ada satupun yang melempar. Kenapa? Karena mereka tahu mereka berdosa. Satu-satunya di antara mereka yang tidak berdosa dan yang berhak untuk menghakimi adalah yang berkata tadi, Yesus. Tetapi perkataan Yesus apa? Mana orang-orang itu? Mereka udah pulang. Oke, aku pun tidak menghakimi kamu. Aku pun tidak menghukum kamu. Pulanglah. Jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Pemilik saja tidak menghakimi. Bagaimana mungkin kita yang bukan pemilik kehidupan orang lain, kita menghakimi orang? Termasuk dalam kehidupan bersosialisasi, bergereja, berjemaat, dalam rumah tangga. Percayalah, suami kita, istri kita, anak-anak kita itu juga milik Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi. Kalau si pemilik saja tidak menghukum, kenapa kita harus menghukum? Kalau si pemilik saja tidak menghakimi, apa urusan kita menghakimi? Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang terimalah orang yang dia terima. Karena orang itu bukan milik kita, orang itu adalah milik Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi miliknya. Kalau Tuhan saja mengasihi miliknya, termasuk mengasihi saudara. Yang pertama, jangan hakimi orang lain. Yang kedua, jangan hakimi dirimu sendiri, karena Tuhan gak pernah menghakimi engkau. Penghakimannya sudah selesai bagi orang yang percaya di atas kayu salib. Tetapi nanti penghakiman yang terakhir bagi orang percaya adalah untuk menerima upah menurut perbuatan kita. Tapi untuk segala dosa, bagi kita yang percaya di atas kayu salib, dia sudah lakukan penghakiman itu. Tetapi bagi kita yang percaya juga akan ada upah. Itu sebabnya kenapa Paulus berkata, aku bekerja lebih keras. Untuk apa? Untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan mahkota yang tersedia. Amin. Jadi gak penting lagi untuk menghakimi. Karena apa? Itu nanti urusannya Tuhan yang akan menilai orang ini nanti di surga dapat apa. Daripada kita sibuk, mendingan kita melatih diri kita terus. Untuk apa? Mengembangkan dan membangun diri kita. Di dalam pemahaman, di dalam kebenaran yang terus kita terima, yang kita pegang teguh. Seperti yang Tuhan ajarkan. Haleluya. Supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Karena apa? Karena yang kedua, kita akan baca di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-17 ayat 19. Saya bacakan buat kita semua. Roma 14 ayat 17 dan sampai dengan ayat 19. Dikatakan demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kenapa Tuhan mau kita menerima semua orang? Jangan menolak orang yang diterima oleh Allah. Karena saudara dan saya adalah warga sorga. Kerajaan sorga bukan tentang makanan, minuman, bukan tentang urusan hari-hari yang penting atau tidak penting, bukan tentang itu. Kerajaan sorga adalah tentang apa tadi? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Itu sebabnya sebagai warga sorga dikatakan kejarlah hal yang justru membawa damai sejahtera dan yang membangun. Itu adalah identitasnya kita sebagai warga sorga. Kalau minggu lalu kita udah ngomongin tentang kesejahteraan di dalam pertemuan minggu lalu, minggu ini Tuhan mau menegaskan kembali. Damai sejahtera yang kita terima itu harus dibagikan
Karena itu adalah identitas kita sebagai warga sorga. Sorga gak ada urusan tentang makan minum. Haleluya. Kita ribut cuma gara-gara makan, kita ribut gara-gara minuman, kita ribut untuk hal-hal yang duniawi. Tapi kerajaan sorga adalah tentang kebenaran, bahwa Dia mengasihi kita, tentang damai sejahtera yang Dia tinggalkan bagi kita, tentang sukacita. Nah, Tuhan mau kita menjaga selalu kerukunan agar selalu ada damai sejahtera di dalam hubungan kita, di dalam berumah tangga, di dalam berjemaat, di dalam keluarga, dimanapun kita berada. Damai sejahtera buat siapa? Buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Orang lain juga punya urusan hatinya sendiri. Gak usah ngurusin kepala orang, urusin aja kepala kita sendiri. Makanya dikatakan jagalah hatimu, bukanlah jaga hati orang. Ketika engkau menjaga hatimu untuk memberi damai sejahtera, dan setiap pribadi menaruh hal yang sama di dalam dirinya, maka akan tercipta damai sejahtera. Kenapa? Karena kita tidak mementingkan urusan-urusan orang lain. Artinya bukan untuk menghakimi, tapi kita mengurus diri kita untuk membangun apa yang baik. Haleluya. Dengan demikian ketika kita mengerti ini sebagai warga surga, kita akan membawa damai sejahtera. Perbuatan orang gak akan mempengaruhi kita. Kadang-kadang di dalam pelayanan saya suka ketemu orang-orang, sampai hari ini saya suka tolong. Dan kadang-kadang untuk minta tolong saja dia berdrama. Oh, saya beginilah, saya begitulah. Saya ngerti. Tapi buat saya nggak penting urusan itu. Kalau saya mau nolong, saya tolong aja. Tanpa harus bilang, oh lo jangan drama ya. Enggak. Karena buat saya, apa yang saya berikan, saya mau mengimani. Saya pasti akan terima lebih besar lagi. Kenapa? Karena apa yang saya kasih juga bukan punya saya sebenarnya. Tuhan yang berkati, ada aja. Ada kayak kemarin. Orang ini bilang, Pak saya mau ke sini. Tapi motor saya begini, masalahnya ini, nggak bisa jalan, tapi pengen ke situ. Dalam hati saya dia pengen minta duit, bilang aja kan langsung, harusnya kan gitu ya, buat benerin motor. Tapi di hari itu saya benar-benar lagi nggak ada. Kemarin, benar-benar kemarin. Saya bilang, saya pengen tolong kamu, saya langsung to the point, saya mau nolong kamu, tapi saya nggak lagi benar-benar habis-habisan bulan ini. Ya doain aja ada berkatnya buat kamu. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika saya ada pergi dalam sebuah perjalanan saya, tiba-tiba ada orang di Facebook Messenger, dia DM saya dan katakan, Pak minta nomor rekening. Dan dia berkati, dan saya bilang, wah luar biasa ya Tuhan. Saya baru ngomong, doain aja biar Tuhan berkati. Apa yang terjadi? Duit itu cuma numpang lewat di rekening saya untuk dikasih ke orang itu. Saya lagi butuh. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya, orang ini perlu dibantu. Tanpa mempercakapkan. Dan saya beri dengan tulus. Tanpa berpikir, oh dia nipu aku. Kalau nggak mau ngasih, nggak usah dikasih. Tapi kalau mau nolong, jangan diomongin. Yang penting hati kita damai sejahtera melakukannya. Amin. Lakukan aja dengan sukacita. Dan apa yang terjadi? Sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Ada aja. Dan saya nggak pernah minta-minta. Kenapa? Ya karena saya percaya, saya miliknya Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Mau udah sampai terpuruk sekalipun, dia pasti tolong. Amin. Supaya hari ini kita hidup dalam damai sejahtera. Makanya Tuhan mau siapapun datang kepada saudara, gak usah berpikir oh dia mau nipu, oh dia mau ngapain. Kalau memang Tuhan gerakin ke kita menolong, tolonglah. Tolong. Kalau enggak, oh minta maaf. Udah selesai. Yang penting kita damai sejahtera, gak usah ada beban. Toh orang itu juga milik Tuhan. Tuhan juga bertanggung jawab atas orang itu. Kalau kita nggak bisa nolong, Tuhan punya cara lain buat tolong orang itu.
Tapi kalau itu diperhadapkan kepada kita dan kita bisa tolong dan kita mau tolong, silakan. Mungkin melalui kita Tuhan menggerakkan kita untuk menolong orang itu. Dan melalui itu orang bisa merasakan, walaupun aku kayak gini ternyata dia mengasihi aku. Walaupun dia tahu aku udah nipu, tapi tetap dia menolong tanpa mempercakapkan. Dia bisa melihat kasih itu. Dan saya terus berdoa buat orang-orang seperti itu. Saya bilang, kamu pasti diberkati. Kamu gak usah takut. Dan mulailah hari ini berpikir tentang masa depan kamu maunya seperti apa. Minta sama Tuhan, jangan minta sama saya, karena saya terbatas. Tapi kalau Tuhan pemilik hidupmu, dia gak terbatas. Jadi bukan lo sih gak kerja, kan itu. Jadi saya mulai menghakimi kalau saya seperti itu. Kamu sih gak beres hidupnya. Saya mulai menghakimi. Tapi saya gak punya hak untuk menghakimi. Saya cuma bilang, saya cuma menuntun dia. Kamu harus percaya, mulai hari ini pikirkan, ditata masa depannya. Kamu mau seperti apa? Anak-anakmu mau seperti apa? Apa yang kamu imani tentang anak-anak kamu? Tulis listnya, tumpang tangan, doain dalam nama Yesus. Engkau pemilik hidupku Tuhan, berkati aku. Jadi tugas kita menuntun, membangun, bukan menghakimi. Sehingga orang yang dilayani damai sejahtera, kita pun damai sejahtera. Kita gak merasa kehilangan, kita gak merasa ditipu. Haleluya. Boleh senyum dulu, boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita merdeka, gak curiga sama orang. Gak curiga, bahkan pada pasangan kita gak curiga. Kita bisa menerima seperti Kristus menerima kita. Dengan tangan terbuka. Karena itulah identitas saudara dan saya. Dunia gak bisa seperti itu, dunia akan perhitungan. Oh, apa untungnya aku nolong dia, apa untungnya. Itu dunia, itu wajar. Tapi saudara bukan dari dunia. Saudara bukan warga dunia, saudara warga kerajaan sorga. Beda dengan dunia ini. Makanya kok jadi berat ya Pak. Kalau saudara sampai kepada pemahaman ini, saudara akan nikmati hidup ini. Amin. Karena saya pernah melewati, saya terjerembab, masuk lembah kekelaman, dan gak ada yang bisa nolong. Akhirnya saya bilang, Tuhan tolong. Dan Tuhan benar-benar tolong dia hidup. Jadi saya akhirnya mengerti. Ada orang-orang yang digerakkan untuk menolong saya pada waktu itu. Tanpa saya mengumbar apa yang sedang menjadi masalah saya. Tuhan tahu karena dia adalah pemilik hidup kita. Dari situ saya mulai belajar, oh ya, siapapun yang datang itu adalah milik Tuhan. Tuhan pasti bertanggung jawab atas orang ini. Saya jadi gak takut. Kalaupun dia gak bisa saya tolong, ada orang lain yang mungkin Tuhan gerakkan untuk menolong. Pasti Tuhan punya cara, gak mungkin miliknya akan dibikin susah atau sulit. Pasti ada pertolongan yang tidak pernah terlambat. Tapi kalau sampai di depan saya dan Tuhan bilang tolong dia, saya akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Boleh dari kelebihan, kadang-kadang saya memberi apa yang saya udah gak punya. Amin. Tapi masih bisa tetap tersenyum. Kenapa? Tuhan saya kaya banget, Bapak saya kaya banget. Dia gak akan pernah tinggalin. Amin, puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa Tuhan mau kita menerima semua orang? Kenapa Tuhan mau kita menerima semua orang? Khususnya orang-orang yang percaya. Apapun tingkat iman mereka, apapun perbedaan pendapat, apapun perbedaan pemahaman. Di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-9, saya melihat sebuah rahasia yang luar biasa di ayat ini. Dikatakan demikian, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati
maupun atas orang-orang hidup. Dikatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati. Dan kata Kristus telah mati ini artinya dia mau mati bagi kita yang sebenarnya nggak layak untuk terima kehidupan. Itu menandakan betapa sayangnya dia sama kita. Dan dia menggambarkan di dalam sebuah perumpamaan. Ketika dia berkata di dalam Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46, dikatakan ada seorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Kemudian karena sukacitanya dipendamkannya lagi harta itu, dan kemudian dia pulang, dia jual semua miliknya dan dia membeli ladang itu. Dan ladang itu cluenya di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-37-38, ladang adalah tentang dunia. Siapa yang bisa beli dunia, tebus dunia ini? Kenapa? Karena ada harta di situ. Gak ada satupun manusia yang bisa menebus dunia ini. Karena ladang adalah gambaran dunia. Jadi orang itu bukan tentang saudara dan saya. Orang itu seorang pribadi namanya Yesus Kristus. Dia menemukan harta. Tapi dia bukan pencuri. Itu sebabnya dia timbun lagi. Dan kemudian dia pulang. Dia barter dengan apa yang dia miliki untuk menebus ladang-ladang itu. Untuk mendapatkan hartanya. Kemudian dia gambarkan tentang seorang pedagang mutiara yang kemudian mendapatkan mutiara, menemukan, dia nggak beli, dia menemukan mutiara yang sangat berharga, tapi yang dia lakukan apa? Dia pulang, dia jual untuk tebus mutiara yang sangat berharga, dia nggak ambil. Artinya apa? Saudara dan saya, kenapa Tuhan bilang kita harus saling menerima? Karena di mata Tuhan, saudara dan saya sangat-sangat berharga. Yang namanya milik yang sangat berharga itu gak akan diizinkan ditaruh sembarangan dan tersakiti. Jadi kalau saudara bisa memandang pasanganmu, suami, istri, anakmu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, kau gak akan berani menyakiti atau merusak apa yang berharga di mata Tuhan. Halo? Amin. Saya melihat saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, itu sebabnya saya gak berani menghakimi. Saya gak akan punya hak untuk menghakimi. Kenapa? Saudara berharga banget di mata Tuhan. Tuhan tahu. Kalau saudara punya barang berharga, hanya saudara yang tahu nilainya. Kenapa? Orang mungkin melihat itu barang biasa aja. Tapi bagi saudara, saudara tahu itu ada value-nya. Ada harga di situ. Mungkin kenangan masa lalu. Mungkin karena pernah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan itu. Orang lain mungkin meremehkan. Tapi pemilik tahu berapa nilai yang dia harus habiskan untuk mendapatkan barang itu. Itu sebabnya dikatakan dia menjual semua miliknya. Dalam Filipi 2 dikatakan ayatnya yang ke-6, dia yang merupakan kesetaraan dengan Bapa tidak mempertahankan, atau dia dikatakan tidak menjadikan kesetaraannya dengan Bapa, dengan Allah menjadi milik yang harus dipertahankan. Keilahiannya Yesus dia tinggalin, dia habisin, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia habisin semuanya untuk menebus dunia ini. Untuk kasih tahu saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Boleh pegang jantungnya, katakan, terima kasih Tuhan, aku sangat berharga di matamu. Tengok kiri kanannya, bilang, kamu sangat berharga, aku gak berani sakitin kamu. Haleluya. Saudara sangat berharga, bukan saudara yang menilai sesamamu, Tuhan yang menilai. Penghargaannya terlalu tinggi, value saudara terlalu mahal. Saudara bukan ditebus dengan emas dan perak, tapi saudara ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dan lunas dibayar. Nggak ngutang, nggak dicicil. Lunas. Kalau saudara bisa melihat ini, saudara nggak akan punya keberanian. Saya nggak punya keberanian untuk menghakimi sesama orang percaya.
nggak akan punya keberanian. Kenapa? Karena saya tahu, oh ya, mau apapun keadaanmu, kaya, miskin, tua, muda, lagi happy, lagi sedih, semua di hadapan Tuhan berharga. Itu yang membuat kita bisa menerima semua orang. Dan itu adalah alasan kenapa Tuhan mau engkau menerima semua orang tanpa mempercakapkan. Dengan tangan yang terbuka, aku tahu engkau adalah milik Tuhan. Aku tahu engkau adalah anaknya yang berharga. Aku tahu bahwa engkau adalah warga sorga. Dan damai sejahtera Tuhan melimpah di antara kita. Maka dengan demikian, dunia akan melihat. Tetangga kita akan melihat, oh, orang Kristen ternyata luar biasa. Mereka adalah terang, mereka adalah garam. Yang bisa dilihat oleh dunia ini yang gelap, yang bisa dirasakan oleh dunia ini yang gak bisa merasakan kasih itu. Dunia akan mengukur, oh kamu buat ini, aku akan balas ini. Tapi kalau kamu balas ini, saya akan balas juga. Tergantung baik atau buruk. Tapi Tuhan mengajarkan, kasihilah musuh. Berdoalah bagi yang menyakitimu. Hah? Tapi itulah status saudara. Itulah identitas kita. Suka nggak suka, saudara akan diperhadapkan untuk dilatih sama Tuhan. Saudara akan dilatih sendiri. Ketemu orang yang menyakitkan, ketemu orang yang tidak menyenangkan, dan di situ Tuhan akan gerakkan. Roh Kudus akan mengajar terus sampai jadi. Kalau belum jadi santai aja, nanti juga pasti jadi. Saya percaya. Karena untuk sampai di sisi ini pun saya juga melewati tantangan. Curiga sama orang, gak percaya sama orang, kesel di jalan. Tapi perlahan-lahan Tuhan didik. Dan akhirnya saya bersyukur hari ini boleh membagikan kabar baik ini. Gak tahu gimana, ini adalah juga sebuah perenungan yang saya pikirkan terus, gimana Tuhan, oh ternyata dikasih ayat ini dan luar biasa. Diberkatilah kita semua. Biarlah saudara pulang membawa terang yang saudara-saudara miliki, membawa garam yang saudara miliki, sehingga saudara bisa menerima orang-orang di sekelilingmu, orang-orang percaya, orang-orang yang seiman, walaupun beda pemahaman, walaupun beda imannya, tapi kita bisa menerima siapa saja. Dimulai dari keluarga kita, dari suami, istri, anak-anak, sampai kepada lingkungan, bahkan di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita Tuhan tempatkan, bahkan di dalam lingkungan GKOI, Jemaat Persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan hamba terbatas untuk menyampaikan kabar baik ini. Kami telah Tuhan tetapkan untuk boleh selalu dan saling menerima orang-orang yang telah Engkau terima, yaitu orang-orang percaya yang Kau kasihi. Kami bersyukur Tuhan, Kau rindu untuk kami menerima semua orang, karena kami adalah warga kerajaan sorga, yang memang identitas kami adalah membawa damai sejahtera dan untuk membangun. Dan Kau menginginkan kami untuk kami boleh menerima semua orang, karena semua orang yang percaya adalah berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami bisa memandang seperti Engkau memandang, sehingga kami bisa menerima tanpa mempercakapkan iman seseorang di dalam lingkungan di mana kami berada, mulai dari keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, bahkan dengan lingkungan kerja kami, lingkungan masyarakat kami, bahkan lingkungan pelayanan kami, bahkan di dalam lingkungan jemaat GKOI, yaitu Jemaat Persekutuan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa biarlah kebenaran ini Engkau sendiri yang menyempurnakan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, mengajar kami secara pribadi bagaimana kami bisa menerima semua orang tanpa menolak, tapi menerima dengan hati yang tulus, dengan tangan yang terbuka tanpa mempercakapkan, seperti Engkau menerima anak yang bungsu tanpa mempertanyakan semua kesalahannya. Seperti Engkau menerima dan merancangkan kembali manusia yang telah jatuh dalam dosa untuk dipersatukan melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa.
Sebagaimana Engkau juga menerima seorang yang kedapatan berzina dan berkata, aku tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ajar kami Tuhan, ajar kami, agar di hari-hari ini, di dalam dunia yang dikatakan gelap ini, terang-Mu yang di dalam kami bercahaya, dan garam-Mu yang adalah di dalam kami bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Maka di kesempatan yang indah hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa yang telah ditaruh. Maka kami berdoa buat bangsa dan negara. Kami menyerahkan pemerintah, kami menyerahkan presiden, wakil presiden, menteri, kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri, seluruh jajaran di pemerintahan ini dalam masa yang masih berlaku sampai dengan 2024. Tuhan memberkati agar semua program-program yang dijalankan bisa selesai dengan baik dan menjadi berkat bagi masyarakat untuk memajukan Indonesia menjadi negara yang maju dan dipandang di dunia internasional. Tuhan berkati agar bangsa ini juga Tuhan jauhkan dari paham radikal dan terorisme. Agar Tuhan berkati agar kami lebih-lebih anak-anak-Mu bisa menjadi terang bagi dunia ini, bisa benar-benar yaitu membawa garam bagi dunia ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu juga menyertai semua orang-orang yang mungkin memiliki paham radikal dan terorisme ini. Tuhan jamah, kami berdoa Tuhan, selamatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan agar semua orang-orang yang mungkin sedang mengalami bencana alam di Indonesia ini, Tuhan tolong masyarakat yang terdampak, dan biarlah kasih-Mu menyertai mereka, beri bantuan bagi mereka dengan cara-Mu yang ajaib, dan lebih-lebih melalui pertolongan-pertolongan dari orang-orang, mereka juga bisa melihat kasih Kristus dan mereka boleh menerima bukan saja pertolongan tapi keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemulihan dalam semua sektor dari masa pandemi sampai dengan masa endemik COVID-19 ini Tuhan, agar semua sektor baik ekonomi, sosial dan semua sektor dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia Tuhan jaga, Tuhan lindungi, karena ada anak-anak-Mu yang berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini Tuhan. Dan biarlah bangsa ini terpelihara, jauhkan dari resesi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa agar kami juga anak-anak-Mu juga tidak akan pernah kekurangan. Kami semua terpelihara di masa-masa ini karena kasih-Mu yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk tahun 2024 pemilihan presiden. Kami doa Tuhan siapkan anak bangsa yang memang telah ditetapkan untuk memimpin bangsa ini, yang daripada-Mu ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu dan rancangan-Mu untuk membawa bangsa ini kepada pengenalan akan Bapa yang benar, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, agar membawa bangsa ini kepada keselamatan daripada-Mu. Kami berdoa juga buat jemaat yang sakit dalam masa pemulihan, berkati Pak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Hutauruk. Tuhan berkati Ibu Pendeta Arlen Angko, Ibu Po Giokhoa, Ibunda Sugianto, Bapak Pendeta Hans Tuanakota, Bapak Penatua AF Bernard, Ibu Anna Manongko, dan Bapak Saat Tambunan. Setiap nama ini oleh bilur Tuhan Yesus Kristus Tuhan sembuhkan, dan yang sakit dipulihkan, dan di masa pemulihan Tuhan pulihkan dengan sempurna untuk kembali boleh beraktivitas dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih-lebih agar kehidupan mereka akan membawa yaitu rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka dan menggenapi semua rancangan-Mu dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati gereja dan pelayanan, penginjilan-penginjilan, agar Tuhan pakai para penginjil-penginjil-Mu Tuhan di seluruh bangsa ini untuk menjangkau banyak jiwa. Berkati Sinode GKOI, Ketua Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS. Juga Tuhan berkati di dalam kepemimpinan untuk membawa yaitu kebenaran-kebenaran-Mu untuk dibawa kepada bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga berkati yaitu akan selalu ada kesehatan di dalam para pelayan Tuhan di GKOI Persekutuan. Tuhan berkati Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana bersama dengan majelis dan komisi. Tuhan menyertai semua visi misi, semua rancangan untuk tahun ini bahkan tahun depan. Biarlah Tuhan yang menjadikannya berhasil untuk menjangkau bagi penuaian, bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati jemaat dan pergumulan, ekonomi, keluarga, pekerjaan, semua jemaat yang hadir hari ini, bahkan yang belum sempat hadir. Tuhan memberkati
Rumah tangga mereka bahagia, keluarga mereka selalu sehat, Tuhan pelihara. Bahkan mereka tidak akan pernah kekurangan penyertaan Tuhan sempurna, karena mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Keluarga mereka selalu bahagia, saling kasih, saling setia sampai selama-lamanya. Pekerjaan mereka dibuat berhasil, diberikan keberuntungan, sehingga dimanapun mereka ditempatkan dalam pekerjaan, mereka selalu disayang atasan mereka. Bahkan mereka selalu naik jabatan, dipromosi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan selesaikan, karena Engkaulah pertolongan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat lansia, kiranya tetap sehat dan tetap semangat. Di hari tua mereka juga beri kebahagiaan, agar di hari tua mereka boleh melihat anak, mantu, cucu, dan seluruh keluarga mereka juga di dalam kebahagiaan dan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang berulang tahun juga Tuhan berkati. Alfa, Rafaelo, Tuhan berkati. Ibu Liena, Novi, berkati Reva, Lia, Putri Giana, dan Ibu Novtri Mariati. Agar di usia yang Tuhan tambahkan ini, mereka selalu Tuhan pelihara apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi harapan mereka di usia yang Tuhan tambahkan ini. Biarlah Tuhan yang menggenapi. Beri kado atau hadiah ulang tahun yang terbaik yang daripada-Mu bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak sekolah minggu, generasi yang akan datang bagi bangsa ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi mereka. Jadikan mereka anak-anak yang kuat di dalam iman, dewasa di dalam iman, mengenal kasih-Mu yang luar biasa, sehingga mereka tidak bisa disesatkan dalam pergaulan mereka. Dan Tuhan sertai, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan luar biasa, menjadi anak-anak yang berhasil, punya masa depan yang cemerlang. Bahkan setiap anak-anak sekolah minggu di GKUI Jemaat Persekutuan ini, Tuhan tetapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin di generasi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa lingkungan tempat tinggal jemaat ini dan lingkungan gereja RT 01 RW 06B, biarlah Tuhan memberkati melalui kehadiran pelayanan ini. Mereka boleh melihat keselamatan, mereka boleh melihat kasih, mereka boleh merasakan kasih Bapa melalui persekutuan ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, tapi biarlah Engkau yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Kita angkat satu pujian, Yesus Kristus sumber hidup. Mengundang dari sebelah kiri ya Ibu-Bu. Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat rindu yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya.
sejahtera dan berdamai, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, juru Dia selamanya. Ibu Bapak, mari bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena mendapat kesempatan untuk membawa persembahan ini. Sebagai ungkapan syukur hati kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gerejamu. Demi kebesaran kerajaan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tambahan warta jemaat untuk hari ini. Satu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Mesak Lekahena atas firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan pelayanannya. PA atau kelompok tumbuh bersama sektor gabungan akan dilaksanakan hari Selasa 15 November 2022 pukul 20 melalui Google Meet. 3. Akan dilaksanakan peneguhan Ketua Komisi Diakonia Ibu Liana Gultom pada hari Minggu 27 November 2022. 4. Ibadah nuansa muda akan dilaksanakan hari Minggu 27 November 2022 pukul 17 dengan tema Ingat Kasih-Nya dan akan dilayani oleh Pendeta Monty Montezuma. 5. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Sylvester Golengsina pada Kamis 10 November 2022 pukul 16.28 di Bekasi. Keluarga besar GKI Jemaat Persekutuan mengucapkan turut berduka cita. List donatur Natal akan edarkan, dimohon partisipasi jemaat sekalian. 7 kelas katekisasi akan dimulai bulan November 2022. Bagi jemaat yang ingin mengikuti katekisasi dapat menghubungi majelis. 8. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. 9. Setelah ibadah akan dilaksanakan pembubaran panitia pemilihan
majelis jemaat. Sekian warta jemaat. Jemaat kami persilakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Pulanglah dengan damai sejahtera. Dan dimanapun saudara berada, selalu jaga protokol kesehatan. Kalau bisa sebisa mungkin tidak perlu atau menghindari kerumunan, artinya tidak perlu berkumpul kalau tidak penting. Dan di dalam pekerjaan selalu minta pertolongan Tuhan agar saudara selalu terlindungi, dijauhkan dari COVID, dan saudara selalu sehat, berbahagia, dan berkelimpahan dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Selamat hari Minggu. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Mu. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepada-Mu. Bapak Ibu, Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan Bapak Ibu yang pelindungku. Sebab Tuhan Goda. mohon maaf Bapak Ibu yang terkasih, untuk jangan pulang dulu. Ada pembubaran panitia pemilihan majelis sebentar saja waktunya. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu, Ya, boleh duduk dulu. jangan dimohon duduk kembali karena ada pembubaran panitia pemilihan majelis jemaat. Ya, mohon duduk sebentar Bapak Ibu.